Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku akan menceritakan kisah hidup yang menyedihkan dari seorang wanita muda di Ekuador yang hidupnya harus berakhir dengan tragis. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Munoz lahir pada tanggal 2 Desember 1990 di Guayaquil di Provinsi Guasas, Ekuador. Lisbeth dibesarkan di lingkungan Cristo del Consuelo yang merupakan daerah sederhana, di mana ibunya dikenal sebagai seorang penata rambut. Lisbeth bersekolah di sekolah khusus anak perempuan, dan pada tahun 2007 di usianya yang ke-16 tahun, dia bertemu dengan seorang pemuda yang nantinya akan menjadi calon suaminya, yaitu Luis Javier Hermida Nunes. Luis saat itu sama-sama berusia 16 tahun dan dia bersekolah di sekolah Katolik khusus laki-laki, di mana sekolahnya sering menyelenggarakan acara dengan sekolahnya Lisbeth. Keluarganya adalah penduduk asli Provinsi Azuay dan mereka memiliki perusahaan armada taksi. Kemudian mereka juga memulai bisnis baru, yaitu suku cadang otomotif yang membuat mereka menjadi importir terbesar. Luis dan Lisbeth mulai sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama di setiap acara sekolah. Di usianya yang ke-18 tahun, Luis datang ke rumah Lisbeth untuk meminta izin kepada ayahnya agar diperbolehkan berkencan dengan putrinya. Keluarga Lisbeth menyambut positif, menganggap kalau Luis adalah seorang pemuda yang sopan. Mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Di usianya ini juga, Lisbeth yang menginginkan seorang adik, akhirnya impiannya itu terkabul. Ayah dan ibunya memberikan kabar baik kalau mereka sedang menanti putri kecil yang akan diberi nama Katia. Lisbeth dan Luis kemudian sama-sama berkuliah di Universitas Guayaquil. Dan selama berpacaran, Luis telah melamar Lisbeth sebanyak 2 kali. Namun Lisbeth menolak karena dia ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Juga dia tidak ingin jauh dari keluarganya sejak adik perempuannya jatuh sakit. Di usianya yang ke-7 tahun, Katia didiagnosis menderita leukemia, dan Lisbeth bertekad agar bisa memberikan perhatian penuh kepada adik kecilnya. Setelah adiknya menjalani pengobatan selama 3 tahun, Luis melamar sekali lagi. Namun Lisbeth masih menolaknya, mengatakan kalau dia masih mau fokus kepada keluarga. Hubungan mereka sempat merenggang sebelum akhirnya mereka kembali bersama lagi. Saat hubungan Lisbeth dan Luis telah memasuki tahun ke-10, Lisbeth akhirnya lulus dan keadaan Katia juga sudah semakin membaik. Luis melamarnya lagi untuk yang ketiga kalinya, dan kali ini Lisbeth menerima lamaran itu. Setelah lulus, Lisbeth membantu perusahaan ayah Luis sebagai seorang model. Dia juga mengejar karir sebagai penata rias profesional dan sering membagikan hasil kerjanya di sosial media. Lisbeth juga memulai bisnisnya sendiri, menjual produk kecantikan organik. Luis sendiri menjadi pimpinan dalam perusahaan keluarganya. Akhirnya pada tahun 2019 setelah 12 tahun berpacaran, pasangan ini menikah. Mereka menikah secara sipil pada bulan Oktober 2019 dan mengadakan resepsi pada tanggal 16 November 2019 di Gereja La Merced di pusat kota Guayaquil. Sehari sebelum pernikahan, Luis menulis dalam media sosialnya kalau kisah cintanya dengan Lisbeth bagaikan dongeng atau film. Sedangkan Lisbeth memuji Luis sebagai pria berkarisma yang telah menaklukkan hatinya. Mereka menghabiskan bulan madu mereka di Meksiko. Lisbeth memenuhi halaman media sosialnya dengan foto-foto di mana dia terlihat bahagia dengan Luis. Selama tahun pertama pernikahan, mereka menetap di Bella Vista yang letaknya di tengah-tengah antara rumah keluarga Lisbeth dan keluarga Luis. Tetapi beberapa bulan setelah pernikahan mereka pindah ke area pantai yang berjarak sekitar 1 blok dari rumah orang tuanya Luis.
Lisbeth juga segera melakukan perawatan hormonal agar dia bisa segera mengandung. Untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang kedua, mereka pergi ke Peru, di mana mereka juga terlihat masih sangat bahagia berdua. Pada tanggal 21 Desember 2020, 2 minggu setelah ulang tahun Lisbeth yang ke-30 tahun, saat itu Lisbeth sedang bekerja di rumah karena adanya pandemi COVID. Dan di sekitar pukul 2:30 sore, Lisbeth mengirimkan pesan kepada ibunya, memberitahu bahwa dia sangat sibuk dengan tutup buku akhir bulan dan juga akhir tahun. Dan pesan ini menjadi kontak terakhir yang diterima oleh keluarga Lisbeth. Di malam harinya di pukul 10:40, Ibu Lisbeth mengirimkan sebuah foto dari rambut salah satu kliennya. Dia bertanya kepada putrinya, apakah dia ingin mewarnai rambutnya seperti itu. Namun tidak ada balasan dari Lisbeth yang membuat ibunya mulai merasa khawatir. Pada pukul 11:30 malam, Ibu Lisbeth menerima telepon dari ayah menantu laki-lakinya. Besannya itu menelpon untuk memberitahunya kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Lisbeth. Dikatakan Lisbeth mengalami insiden di rumah dan dia kehilangan nyawanya. Orang tua Lisbeth langsung menuju ke rumahnya dan di sana mereka menemukan putrinya terbaring di atas genangan darah dalam keadaan meninggal dunia di tangga rumah. Melihat keadaan putrinya yang sudah kaku, Ibu Lisbeth menangis histeris. Dia memperhatikan putrinya berpakaian seperti hendak pergi keluar meski menghabiskan waktunya seharian di dalam rumah. Namun, rambutnya terlihat basah seperti habis keramas. Keluarga Lisbeth punya banyak keraguan tentang insiden ini dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ayah Louis memberitahu mereka bahwa Lisbeth baru saja selesai mandi dan dia terpeleset dari lantai atas karena licin, dan dia langsung meninggal dunia. Seorang dokter yang dipanggil ke rumah mengeluarkan surat kematian yang menyatakan bahwa penyebab kematiannya karena serangan jantung. Keluarga Louis yang mengatur dan membayar semuanya termasuk rumah duka dan juga pemakaman. Ayah Louis juga sudah mengatur pemakaman yang akan dilangsungkan keesokan harinya. Ayah Lisbeth protes menanyakan kenapa harus secepat itu, karena banyak orang yang sayang dengan Lisbeth dan ingin mengucapkan perpisahan yang terakhir. Ayah Lisbeth meminta agar acara penghiburan dilakukan pada tanggal 22 Desember dan pemakaman baru dilakukan pada keesokan harinya lagi. Timbul kecurigaan namun keluarga Lisbeth tidak bisa memastikannya. Karena mereka tahu kalau Lisbeth dan Louis saling mencintai. Dan kecurigaan itu semakin menjadi saat di pemakaman Lisbeth, salah seorang teman Lisbeth mendekati orang tua Lisbeth dan menceritakan kalau Louis adalah sosok pria pecemburu dan juga toksik. Louis terus memantau Lisbeth melalui GPS dari ponselnya dan dia juga pernah mengempeskan ban mobil Lisbeth agar Lisbeth tidak bisa keluar rumah. Temannya itu juga mengatakan kalau dia yakin Lisbeth meninggal karena dibunuh oleh Louis. Mendengar pernyataan itu, Ibu Lisbeth mulai bertanya-tanya apakah itu benar. Dia lalu mendekati tubuh Lisbeth dan dia menyadari kalau ada jejak samar memar di bagian tubuhnya. Keluarga Lisbeth lalu membawa semua pernyataan dan kecurigaan ini ke kantor kejaksaan provinsi dan meminta agar dilakukan otopsi. Pemakaman Lisbeth pun diinterupsi oleh polisi, di mana mereka berusaha untuk menahan keluarga Louis untuk meminta pernyataan mereka. Melihat itu Louis menjadi panik dan melarikan diri bersama saudaranya Miguel. Selagi melarikan diri dengan mobil, dia hampir menabrak seorang petugas polisi. Hasil otopsi membuka kedok keluarga Louis, di mana ahli forensik dapat memastikan kalau Lisbeth tidak meninggal karena serangan jantung setelah jatuh dari tangga. Tetapi kematiannya disebabkan oleh trauma benda tumpul setelah dipukul 2 kali dengan benda berat yang ujungnya lancip di bagian kepalanya. Dari hasil otopsi juga terungkap bahwa tengkorak Lisbeth terluka hingga terbuka dan ditutup kembali dengan lem yang ternyata dilakukan oleh penata rias dari rumah duka. Waktu kematiannya diperkirakan terjadi pada pukul 2:30 hingga pukul 3 sore yang menjelaskan keadaan tubuh Lisbeth yang sudah kaku saat dipeluk oleh ibunya. Pengacara keluarga Louis membantah semua tuduhan terhadap kliennya. Namun suami Lisbeth menjadi buronan sejak itu dan tidak ada yang bisa memastikan keberadaannya.
Namun terlepas dari itu, Louis dinyatakan memiliki alibi di mana di jam kematian Lisbeth, Louis masih berada di kantornya. Dikeluarkan surat penggeledahan untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah. Dalam pemeriksaan dengan cairan luminol, ditemukan adanya noda darah di dapur, ruang keluarga, dan kamar mandi. Keadaan di dalam rumah juga terlihat seperti habis diatur ulang. Hal ini membuktikan kalau tidak hanya terjadi pembunuhan, namun juga melakukan pembersihan ruangan untuk menghilangkan bukti dan memanipulasi peletakan tubuh korban agar terlihat seperti kecelakaan. Ada ditemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan dua orang pria naik sepeda motor di depan rumah Lisbeth. Saat diperiksa lebih detail, polisi mendapatkan info kalau pria yang menyetir motor itu adalah Ronald Pasmino, salah seorang pegawai di perusahaan keluarga Louis. Saat diinterogasi, Ronald langsung mengakui kalau memang itu adalah dia dan mengatakan kalau yang dibonceng adalah Louis. Dia menjelaskan kalau Louis memintanya untuk mengantarkan dia ke rumah, di mana Louis hanya menghabiskan waktu sekitar 7 menit di sana dan kemudian memintanya untuk mengantarnya kembali ke kantor, di mana mobilnya masih terparkir di sana. Jaksa menyimpulkan kalau ini adalah cara Louis untuk membuat alibi bagi dirinya. Melalui catatan teleponnya, diketahui kalau Louis menelpon ke rumah duka di pukul 5:30 sore dan juga berbicara dengan dokter yang membuat surat kematian. Dokter itu ternyata dokter gadungan yang tidak benar-benar memiliki ijazah kedokteran. Saat interogasi, dia mengatakan saat tiba di rumah, Louis memintanya untuk nanti hanya meyakinkan keluarga Lisbeth kalau tak perlu dilakukan otopsi. Pada tanggal 29 Desember 2020, dua kasus resmi dibuka, yaitu pembunuhan Lisbeth yang dilakukan oleh suaminya sendiri, di mana dia akan dituntut atas pembunuhan dan menurut hukum pidana Ekuador dapat menerima hukuman penjara antara 22 hingga 26 tahun. Di sisi lain, orang tua dan saudara laki-laki Louis juga diselidiki karena penipuan dan menyembunyikan bukti serta berbohong tentang pernyataan mengenai kematian Lisbeth. Keberadaan terakhir Louis diketahui berada di Bogota, Kolombia. Dan pada tanggal 8 Januari 2021, polisi menangkap dokter yang mengeluarkan surat keterangan kematian Lisbeth saat di rumah. Dokter tersebut ditempatkan dalam tahanan preventif sebagai kaki tangan pembunuhan dan juga penipuan. Walaupun bukti forensik sudah ditemukan, namun penyelidikan malah semakin rumit. Pada tanggal 12 Januari 2021, orang tua dan saudara Louis seharusnya bersaksi di kantor kejaksaan. Namun, karena adanya ancaman bom, hal ini ditunda dan tak pernah dijadwal ulang. Hal ini menimbulkan penyelidikan lain, dicurigai adanya penyimpangan dalam pejabat kantor kejaksaan. Jaksa meminta penggalian tubuh Lisbeth, tetapi keluarganya curiga kalau itu hanyalah strategi lain untuk menunda kasus dan menolak permintaan itu. Pada tanggal 7 Mei, hakim menerima surat dari suami Lisbeth. Pria yang masih berstatus buron dan tidak diketahui keberadaannya ini, dalam suratnya menyatakan bahwa pada malam 21 Desember itu, dia dan istrinya mengalami perampokan yang dilakukan oleh teman Lisbeth yang ditemuinya di gym. Louis menuduh bahwa pada malam itu, teman Lisbeth dan dua pria lainnya mendatangi Louis dan mengancamnya dengan todongan senjata agar dia pergi ke rumahnya dan memberi mereka uang tunai yang dia sembunyikan di lemari bajunya. Menurut surat itu, salah satu pencuri memukul kepala Lisbeth dengan setrika dan mengancam Louis akan membunuh orang tuanya jika dia mengaku kepada polisi. Dan itulah mengapa kematian istrinya disebut karena kecelakaan. Pernyataan ini dianggap aneh dan tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan video keamanan dan tidak menjelaskan jejak DNA pada kukunya Lisbeth. Juga tidak menjelaskan mengapa Louis memilih menjadi buronan jika dirinya tidak bersalah. Pada tanggal 13 Mei 2021, jaksa mengeluarkan perintah penahanan preventif bagi ayah dan saudara laki-laki Louis. Penata rias rumah duka dijatuhi hukuman denda $5.000 dan 5 bulan di penjara karena penipuan dan penyembunyian bukti. Dan pada tanggal 18 Mei, dilakukan pengambilan sampel darah dari ibu mertua Lisbeth yang mengkonfirmasi bahwa jejak darah dan DNA di kuku Lisbeth berhubungan dengan salah satu putranya, meskipun sampel itu tidak cukup untuk menentukan yang mana.
Di tanggal 21 Desember 2022, menandai 2 tahun sejak pembunuhan Lisbeth, belum ada keadilan yang didapatkan oleh keluarganya Lisbeth. Update terbaru dalam kasus ini terjadi pada tanggal 21 Juni 2023, di mana pengadilan Guayas menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada ibu mertua Lisbeth, dan juga kepada dokter palsu yang membuat surat kematian. Dan keduanya ditolak permintaan penangguhan hukuman dari pengacaranya. Selain hukuman itu, keduanya harus membayar denda sebesar 10 kali dari gaji pokok. Kasus Lisbeth masih jauh dari terselesaikan dan tersangka utama pembunuhannya adalah suaminya sendiri yang masih menjadi buronan hingga saat ini. Semoga suatu hari nanti keadilan dapat benar-benar ditegakkan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!